1000.000. Nah ini sebenarnya 86 triliun, hampir 1000 triliun. Itu dihitung pernah jangan 1000 lebih. Kira-kira ini nanti menguap apa enggak? Padahal jangan membuat kerusakan. Iya toh? Kerugian materinya itu belum dihitung kerugian mobil motornya. Itu kan 1000 triliun lebih akhirnya. Orang dihitung rakyat itu. Itu misalnya ini contoh. Maka Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan lingkungan, bagaimana Allah dan mengatakan telah nampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau ditegur jangan membuat kerusakan, jawabannya belum, enggak, kami itu sedang membangun. Itu pembangunan. Orang laut kok dipager barangnya, pembangunan katanya. Lautnya mbaknya ngono ya menang baik. Masya Allah. Kita ini karena sedang tidak merasakan langsung. Bapak Ibu kemarin anak saya itu ngambil BPKB karena beli motor baru. Alhamdulillah rezeki, ya tak? Karena motornya itu nabrak tembok, rodanya itu meleng nabrak tembok, brus, untungnya orang apa-apa deh, cuma lecet-lecet, motornya remuk, orang dalam ngenggu, digowo nuleh Pak, karena ini kerja di luar kota. Aku mau motor gue meneh nak di servis trauma. Nah terus maksudmu tuku motor anyar? Kalau bujan ya iya, sekolah neng dealer miliar gue sing di. Oh itu Pak, tanggung jawab kok Bapak ya. Ternyata saya lihat faktur motor yang nilainya itu hampir 25 juta. Scoopy yang terbaru, keluaran terbaru. Dua sama kakaknya juga itu sama Vario itu. Itu harganya hanya 13.505.000 rupiah. Itu kwitansinya. Tapi yang kita keluarkan berapa? 25. Coba Indonesia ini terus kemana itu lebihnya uang? Itu satu motor Purwokerto itu tiap hari rumah saya di Jalan Gerilya itu bertonton motor Nusantara, terus apalagi Sanjaya, itu Purwokerto ya. Kalau seluruh Indonesia coba Bapak untung coba. Pantes ketika Habibie menristek dulu, saya berarti mahasiswa itu ingat ditanya orang, Pak Habibie, kita itu sebetulnya bisa membuat motor atau mobil atau tidak sih? Jawaban Habibie, kalau kita bisa membuat pesawat, ya jangan ditanya bisa buat motor atau tidak. Tukang becak Kebumen membuktikan pompa untuk air di sawah itu bisa ditempel di becak. Iya kan? Bapak lihat kan? Mosok motor lah, tapi saya nggak pernah lihat motor tuh kuduk mereknya Susanto, ini nggak ada. Mereknya mesti Suzuki, Neora Yamaha, Neora Honda, gitu kan? Ya karena apa? Karena itu. Terus yang menikmati sopo. Saya kemarin itu perpanjangan SIM ternyata keliru. Karena selama ini SIM itu kan sesuai tanggal lahir Pak. Ternyata sekarang SIM itu ya berlaku sampai tanggal dibuatnya SIM atau diperpanjang. Yeah. Nah itu saya dulu memperpanjang 24. Nih ingat saya karena saya lahir 28 Februari. Itu ya 28 kan 24 itu tanggal 25 saya baru ngurus. Pak ini terlambat adalah. Ya daripada repot-repot satu nelpon baik seseorang, Mas SIM kuwi terlambat, wah apa kedandamelannya tapi loh ulung atau seket. Tapi karena dia itu tahu saya Ustadz, ini Bapak Ustadz bayar 750 saja. Itulah Indonesia, ya kan? Bapak pernah ngalamin nggak? Atau kalau tidak sekarang saya ceritani makanya. Oh, iya. Itu SIM tidak boleh telat.
STNK nggak boleh telat kalau didenda. Kalau apa namanya jalan raya lubang boleh telat nggak nambelnya? Boleh nggak? Sekarang listrik ini kalau kita telat didenda nggak kita? Denda. Tapi kalau listrik mati boleh nggak? Boleh. Dan seterusnya. Jangan berbuat kerusakan. Hal-hal seperti itu terjadi karena tidak ada rasa takutnya. Itu. Mereka tidak menganggap bahwa bekerja itu ibadah. Kalau ditanya pejabat-pejabat kita, pegawai-pegawai kita yang digaji pakai uang rakyat itu agamanya apa kira-kira? Iya kan? Iya. Ya itu. Ning dia itu berperilaku Islamnya apa enggak? Tidak. Perilakunya Yahudi ya. Orang sekolah itu saja dianggap investasi. Kalau tidak punya uang setengah miliar minimal nggak akan bisa masukkan anak ke kedokteran. Tapi walaupun ratusan juta miliar orang berani membiayai karena itu sebuah investasi. Sekarang kira-kira ada dokter yang kalau pasien datang ditanya rumahnya atau tinggalnya di mana, apa pekerjaannya. Motivasi dokter itu menanya karena mau dilihat kondisinya. Ya kan? Saya datang ke sini itu diantar. Saya punya tadi dapat utangan untuk berobat. Ini kan gitu kan Pak? Untuk berobat aja harus utang. Terus dokter itu ya Bu jangan khawatir, dilayani dengan baik, dikasih obat seperlunya, terus malah disangoni ini Bu untuk pulang biaya. Ya, itu karena sakit nggak bisa bekerja ya ini uang untuk harian. Kira-kira ada nggak dokter begitu? Ngimpi. Memang betul ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, untuk ngecas obat apa yang diberikan, ya kan? Ibu-ibu itu kalau pakai kartu jam sotek antri nih, wis sampai tepos. Tapi coba kalau pribadi bayar langsung, Pertama. jalan tol mesti. Begitulah yang terjadi. Orang itu tidak ada rasa takut, jadi tidak ada khauf, roja saja. Jadi oleh karena itulah maka dengan kehati-hatian itu mudah-mudahan kehidupan kita, semua amal kita, karena kita diciptakan itu menjadi ibadah dan itu totalitas, baik yang makhluk maupun yang ghair makhluk, itu kita bisa hati-hati sehingga bisa diterima oleh Allah SWT. Makanya tadi saya katakan 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama tentu hanya karena Allah, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, surat Al-An'am 162. Yang kedua itu harus didasari ilmu, karena Al-Isra 36 Allah melarang kita melakukan sesuatu kecuali memiliki ilmu tentang hal itu, ya. Karena pendengaran di hati itu akan dimintai pertanggungjawaban, Al-Isra 36, sehingga kita melakukan apapun itu harus didasari ilmu. Dan oleh karena itu maka Islam itu memfadukan mencari ilmu sepanjang hidup. Tolabul ilmi fardhatul ala kulli minal muslimin. Bahkan kemanapun, walaupun ke Cina itu ya, begitu kira-kira. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Sehingga seorang yang bernama Susanto itu mengatakan dunia penuh misteri, sedangkan ilmu tidak bertepi. Begitu. Apa yang kita ketahui itu lebih banyak yang tidak kita ketahui sesungguhnya. Bahkan dalam surat Yasin 36 itu Allah mengatakan Subhanalladzi khalaqna azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa fi anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tuh. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasangan semuanya. Apa yang ditumbuhkan oleh bumi? Bapak Ibu tahu yang ditumbuhkan bumi?
ada berapa miliar tumbuhan di dunia ini, berapa jenis yang diketahui, lebih banyak yang tidak diketahui. Bahkan dalam konsep ekologi itu ada istilah plasmanupa. Plasmanupa itu potensi baik flora maupun fauna, baik tumbuhan maupun hewan yang belum diketahui pasti, tetapi memiliki potensi untuk menjadi sumber daya alam, baik untuk pangan, papan, sandang, atau kebutuhan obat dan lain-lain. Nah ini karena perhitungan materialis tadi, hutan-hutan kita itu dibuat untuk perluasan perkebunan sawit. Siapa yang punya sawitnya? Bukan ratusan hektar, Pak, ribuan hektar di Kalimantan. Tadinya hanya di Sumatera. Bahkan saya punya besan orang Riau, Pekanbaru ya. Itu bercerita ke saya. Ketika asap itu liar menjadi liar tidak terkendali, itu orang-orang yang dekat dengan hutan-hutan yang dibakar untuk digunakan budidaya apa itu tadi? Sawit itu harus diam di rumah berhari-hari. Karena apa, Pak? Itu jarak pandang itu sangat terbatas, jadi mata itu menjadi sakit. Maka Singapura dan Malaysia itu mengajukan nota protes ke Indonesia. Kerusakan itu kemudian dituntut kepada perusahaan swasta yang bagian dari naga-naga itu nilainya ratusan miliar lah, saya lupa pastinya. Tapi keputusannya malah menjadi hanya 90 juta. Kok bisa? Uang kemarin itu ada korupsi 300 miliar lebih ya. Putusannya 6,5 bulan. 6,5 tahun ya. Potong tangan, gitu. Oh triliun ya, mal triliun coba tuh. Bapak berarti ngikuti toh? Iya. Coba, mesti menguap sekarang kan? Iya. Walaupun banding ditambah, Hilang. ya, hilang itu pertama ya hilang ya dulu BLBI berapa triliun, Hambalang itu berapa triliun, dan seterusnya. PIK itu yang kasihan rakyat Pak. Saya kalau lihat di YouTube itu Masya Allah dan nangis. Nah itu terjadi pada kita di mana coba? Tempat tinggalnya yang turun-temurun ditinggali harus ditinggalkan dengan uang tidak seberapa. Itu. Jadi kerusakan sudah merajalela. Rusaknya fisik material itu dimulai dari rusaknya mental spiritual sesungguhnya. Nah untuk itulah, dan itu terjadi karena orang tidak punya harapan ke akhirat, tidak percaya, dan apalagi rasa takut menjadi hilang. Padahal nasihat Imam Ghazali tadi, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk berbakti, untuk beribadah, itu harusnya ada rojak tapi juga harus ada khauf, sehingga menghasilkan kehati-hatian. Seperti puasa yang kita lakukan itu ada rojak tapi sekaligus khauf, sehingga kita menjadi hati-hati. Dan hati-hati itu sifatnya orang takwa. Jadi harapannya dengan rojak dan khauf itu kita bisa meraih peningkatan takwa. Begitulah. Dan tidak hanya puasa saja sebetulnya, tapi juga sholat kita, bekerja kita, gitu. Kalau ada harapan, ada iman, betulnya semua didasari iman ya. Jadi karena orang itu kalau sudah tidak punya iman, kata Rasulullah ya lakukanlah semau-maunya sudah. Nah itu, sehingga dia memang tidak lagi mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun kauniyah kan. Nah seperti misalnya, ini untuk introspeksi kita sendiri aja ya. Orang beriman itu kan ada ciri-cirinya. Artinya kalau ciri-ciri itu ada pada kita, maka layak kita mengaku beriman. Tapi kalau ciri itu tidak ada, apa kira-kira layak kita mengaku beriman, gitu loh kira-kira introspeksinya itu.
Orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu Allah memberikan tandanya atau cirinya itu bergetar hatinya kalau asma Allah itu diperdengarkan. Nah kita kira-kira kalau mendengar asma Allah bergetar nggak hati kita? Semakin besar getaran itu semakin menunjukkan semakin kuatnya takwa, iman. Semakin lemah iman ya semakin lemah getaran. Mohon maaf saya tidak merunduk itu nasi lo. Moto hari agak geser. Ya, sebentar lagi. Satu itu. Nah, kapan kita mendengar asma Allah itu diperdengarkan atau dilantunkan atau disebut? Bagi orang beriman itu setiap saat. Wong bangun tidur aja nyebut asma Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, ya kan? Mau ke WC nyebut asma Allah enggak? Nggih. Nyebut Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal loh kan nyebut Allah. Mau keluar rumah nyebut Allah enggak? Nyebut bismillahirrahmanirrahim la haula semua. Masuk masjid tadi nyebut ya? Allahumma ftahil semua. Sahur juga bismillah dan seterusnya. Itu bergetar nggak hati kita? Nah itu kan. Terus kalau diperlihatkan, diperdengarkan ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya. Alangkah ya. 2. Kenapa kok diperdengarkan atau diperlihatkan? Karena ayat Allah itu ada yang kauliyah, ada yang kauniyah. Coba kita baca surat Al-A'raf 179. Sungguh aku jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Jadi kebanyakan itu nggak selamat. Berarti yang selamat sedikit. Maka di ayat-ayat yang lain itu Allah mengatakan tidak bersyukur manusia kecuali sangat sedikit. Tidak selamat manusia kecuali sangat sedikit itu. Illa qalilan. Kenapa kok mereka sebagian besar malah masuk neraka? Mereka dibati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi mata, tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Ini tentu kauniyah. Mereka diberi telinga, tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah yang kauniyah. Gitu. Kata Allah, ulaika kal'an ambalhum adal, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lupa. Nah itu Pak. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan sesuai dengan nasihat dari Imam Sunan Bonang, kita menjaga hati. Pernah saya singgung beberapa waktu yang jauh lalu ya. Itu kita selain maca Quran sak manane weteng kira kudu luwe poso, maksudnya ini kita berada sekarang ini misalnya, atau di luar ini ada yang sunah-sunah yang kita biasa lakukan, sholat juga yang wajib-wajib yang sunah-sunah biasa kita lakukan, itu juga kumpulan orang soleh kan ada 5 lah. Nah itu dikir kan suwe, bukan dikir wengi, dikir itu ya awan wengi, itu diantaranya. Jadi sehingga kalau di pengajian itu insya Allah kita kumpul dengan orang-orang soleh. Pengajian itu harus betul jannah dan tidak dirautul jannah kecuali orang yang soleh. Gitu. Di antara manusia yang banyak itu sing do ngaji tenangan kira-kira berapa persen? Ilah kan? Itu begitulah. Nah itu jadi kita itu tidak mungkin meninggalkan ayat Allah. Dengan demikian berarti bertambah imannya terus. Sebagaimana ayat 20 dan 21 dari surat Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat 20 dan 21. Bumi ini semua adalah ayat-ayat kaumnya Allah bagi orang yang beriman. Dan juga diri kalian. Apakah kalian tidak memperhatikan? Gitu.
Jadi diri kita ini ayat Allah. Coba kita perhatikan sedikit mata kita. Ini mata itu mampu melihat karena apa? Kok kita bisa melihat, menikmati betapa indahnya dunia ini? Karena ada saudara kita yang mungkin jalan sudah nggak bisa melihat. Iya. Kita kok nggak bersyukur? Orang lihat itu karena apa, Pak? Karena ada cahaya. Iya kan? Kalau nggak ada cahaya bisa melihat nggak? Tidak. Nah, cahaya itu yang buat apa? Nah, mata itu bisa melihat itu karena punya struktur mata yang lengkap. Ada lensa, ya kan? Ada apa? Retina. Ini karena optik ini. Tapi optik saja tidak cukup kalau syarafnya tidak terganggu. Ya, karena bapak itu kadang-kadang melihat sesuatu ditanya ya nggak ngerti kan? Nonton TV terus gul ditawari, Pak menang TV oh gul ya. Nah, matanya lihat TV tapi pikirannya yang lain apa ya kira-kira bisa? Tidak. Pernah nggak kayak gitu? Sering. Astagfirullah. Berarti bukan karena mata kan? Iya. Melihat itu karena sarafnya juga ya. Iya. Ya kalau sarafnya mau sedang bekerja yang lain, walaupun mentelam ya ngerti kok. Itulah Pak, itu contohnya ayat Allah itu. Kita sarapan sahur tadi pakai apa? Ada yang ayam goreng, gitu. Ono sing sate mau sore tak dipangan meneh. Ono gulai tongseng, ono ati rempelo. Kalau itu Pak ati rempelo sama kentang bumbu merah itu Pak Gulai kan makanan kesenangan saya semua. Iya kan? Itu terus kemana itu selama 10? Saya ngatur sopo, kalau bisa dari energi, sing sakit dicoba aras, memperbaiki sel-sel rusak. Nah, makanan itu ada yang makronutrien, ada yang mikronutrien, ada karbohidrat, protein, ada lemak, makronutrien, ada vitamin atau macam-macam, ada mineral. Orang itu kekurangan zat besi atau ferrum Fe. Itu nanti akan fatal akibatnya walaupun kebutuhannya hanya beberapa mikron. 1 mikron itu 1000 gram atau 1/1000 gram. Itu butuhnya hanya beberapa mikron ya, setiap hari. Karena Fe itu menjadi pembentuk Heme. Dan Heme itu adalah bahan untuk membentuk hemoglobin. Jadi Heme dan globin itu protein. Itu membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu bagian dari eritrosit, sel darah merah. Ya, eritrosit yang tidak ada HB-nya itu nggak bisa berfungsi untuk alat transport. Misalnya oksigen itu di alveoli. Alveoli itu satu, kalau kumpulan alveolus ya. Jadi dari hidung, tenggorok itu bronchiola, alveoli. Itu di alveoli itu ada pertukaran oksigen yang kita hirup dengan tidak sadar itu. Bapak kan nggak sadar kan hirup oksigen. Cuma kalau dengan sadar kan repot, harus milik oksigennya sendiri. Stop. Kita enggak. Sopo sih melakukan itu semua? Oksigen itu Pak. Belum lagi karbohidrat gimana mencernanya dan seterusnya. Allah Akbar. Wa fi anfusikum, dan dirimu itu ayat-ayat Allah. Kita kan nggak pernah lepas dari ayat Allah. Berarti orang beriman tandanya selain bergetar hatinya kalau disebut Allah, yang kedua selalu meningkat iman. Maka kata Rasulullah, jadilah kelompok manusia yang beruntung yang hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Dan itu nggak bisa kecuali dengan jihad, dengan perjuangan, dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu definisi mukmin, orang-orang beriman dalam Al-Hujurat 15 itu harus ada unsur jihad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi bicara iman itu bicara jihad. Itu. Karena untuk bisa lebih baik itu butuh perjuangan. Itu. Dan apakah kamu akan dibiarkan saja mengaku beriman? Kan gitu kan? Atau apakah kami melihat akan masuk surga? Belum terang bagi Allah mana yang jihad dan mana yang sabar. Ya toh Pak? Ali Imran 142 misalnya. Jadi begitulah
mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan di dalam menjalani Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini, sehingga kita berhasil mendapatkan buah Ramadan, yaitu meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mohon maaf kalau ada khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Susanto telah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan ilmu dan juga berkaitan dengan persoalan-persoalan agama. Kalau ilmu memang yang penting ilmu ya, yang penting duit, sergap gitu ya. Insya Allah kok bisa di ilmu. Tapi kalau ilmu khusus ya, ilmu yang ilmiah gitu. Tapi ada ilmu yang tidak bisa ditempuh dengan belajar saja. Ilmu yang ditempuh dengan belajar agama. Apa itu yang kita sering mendengar? Ilmu arif ya. Karena kita sering mendengar arif dan bijaksana. Orang bisa berilmu tapi tidak bisa menjadi orang arif. Ya, jadi kalau berilmu belajar nanti, belajar sekolah mengenal nanti bisa. Tapi untuk menjadi orang arif sulit kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mempelajari agama. Maka banyak orang berilmu isinya rusak, kan gitu ya, tidak arif. Maka orang yang arif itu ya orang yang yang memang mereka itu bisa mengerti karena melihatkan tidak dengan mata telanjang saja, tetapi dengan mata hati. Dengan mata hati. Dia ada pertanyaan dokter itu ya, rumahnya mana, sakit apa, di mana itu. Kalau dokternya itu mempelajari agama, dia akan menjadi dokter yang arif, bisa mengambil kesimpulan gitu ya, dan sikapnya pasti akan baik, menguntungkan bukan untuk diri sendiri, tapi juga menyenangkan bagi orang lain. Dengan ilmunya dia bisa menyenangkan orang lain, bukan malah menyusahkan. Kita paling macam-macam, jadi lumayan di pasien gitu. Ya. Artinya bisa duitnya gitu ya. Dia dengan ilmunya menyusahkan orangnya. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, wah orang iya. Berobat kepengen mari malah menyusah. Maka arif ya itu penting, tapi kita tidak akan mencapai ilmu arif kalau kita tidak berbicara tentang agama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena arif itu pendekatannya adalah persoalan kalbu, hati gitu ya. Jadi tidak murni dipandang dengan mata telanjang gitu. Maka kita sering mendengar arif dan bijaksana itu ya. Orang yang berilmu bisa ditempuh dengan belajar serius, nanti akan menjadi pintar, tapi belum tentu menjadi orang arif. Untuk menjadi orang arif harus mendekatkan diri kepada Allah, belajar agama, nanti Allah yang akan memberikan itu. Itulah ya peka sosial gitu kan, peka lingkungan. Nah, kalau yang tidak diberi ilmu arif ya namanya nanti dia hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, nanti tambahnya pokok ya, jadi ngawur gitu ya, yang penting malah dicakek kayak gitu. Maka itu marilah ibu bapak ngaji terus, nanti kita akan diberi itu ilmu arif, karena wahyu tidak akan turun lagi kalau Nabi diberi wahyu gitu ya, kan gitu, diberi wahyu. Nah, kita nanti akan diberi ilmu arif itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir tambah wawasannya, tambah imannya, dan juga tambah kebaikannya, tambah kebenarannya di dalam mengamalkan ajaran Islam. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Ketemu lagi Sabtu depan bersama Ustaz Hendro Kuntoro. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari Ibu RW ya, Ibu RW 06 yang wilayah masjid ini, besok ada bazar murah tapi khusus untuk RW, warga RW. Kalau khusus baju-baju bisa umum. Jadi yang mau datang beli baju, insya Allah bajunya baru-baru gitu ya, bisa ikut membelinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mana yang
Ya Mas, di YouTube apa sih? Ini